Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini diberikan soal, sebuah pesta dihadiri oleh N pasang suami istri. Setiap orang akan berjabat tangan dengan semua orang yang hadir kecuali dengan pasangannya. Jika terjadi 1200 jabat tangan ketika mereka datang, maka berapakah banyak jabat tangan yang terjadi ketika mereka pulang? Ya, dengan catatan 7 orang istri pulang lebih awal dan akan terjadi jabat tangan lagi di akhir acara kecuali dengan pasangannya. Ya, di sini kasus jabat tangan ya. Jadi kasus jabat tangan ini termasuk kasus kombinasi. Ya, karena dia dalam berjabat tangan kan tidak memperhatikan urutan ya. Nah, di sini ada catatan bahwa setiap orang akan berjabat tangan ya. Setiap orang akan berjabat tangan kecuali dengan pasangannya ya. Nah, di sini berarti kita harus mencari tahu dulu berapa N-nya atau jumlah pasangan suami istri ya. Karena di sini diketahui ketika mereka datang itu terjadi 1200 jabat tangan ya. Nah, jadi kita akan mencari dulu nilai N-nya. Nah, jadi untuk kasus kombinasi masih ingat rumusnya ya, NCR N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial ya. Nah, karena di sini pasangan suami istri ya, pasangan suami istri berarti di sini kita menggunakan N-nya di sini adalah 2N ya, 2N C. Nah, untuk R-nya karena jabat tangan itu melibatkan 2 orang berarti R-nya 2 ya. Jadi 2N C2. Nah, karena di sini semuanya berjabat tangan kecuali dengan pasangan. Nah, berarti di sini nilai dari 2N C2 ini nanti kita kurang dengan N ya, supaya tidak terdouble ya. Jadi tadi dikurangi oleh pasangannya ya. Jadi kan dia tidak bersalaman dengan pasangannya. Jadi di sini dikurang dengan N. Nanti hasilnya itu sama dengan 1200 ya, seperti di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan rumus dari kombinasinya ya. Di sini NCR N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Berarti di sini 2N faktorial dibagi 2 faktorial 2N dikurang 2 faktorial ya. Nanti hasilnya dikurang N ya. 2N faktorial kalau kita uraikan 2N 2N min 1 2N min 2 dan seterusnya ya. Di sini kita berhenti dengan 2N min 2 saja ya, karena di bawahnya ada 2N min 2. Nah, kemudian 2 faktorial 2 kali 1. Nah, ini ada 2N min 2 faktorial. Nah, dikurang N sama dengan 1200. Nah, di sini ada sama 2N min 2 ya, bisa kita coret. Sehingga kita peroleh di sini 2N dikali 2N min 1 ya. Dibagi 2 kali 1 dikurang N sama dengan 1200. Ini 2 juga bisa kita coret. Sehingga yang tersisa di sini N dikali 2N min 1 ya. Jadi di sini kita kali N kali 2N itu 2N kuadrat, N kali min 1 itu min N ya, kemudian dikurang N sama dengan 1200. Nah, kemudian persamaan ini kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 2 karena ini kelipatan 2 ya. Bisa kita bagi 2 sehingga kita peroleh, kita pindah ke sini ya, 2N kuadrat bagi 2 dapatnya N kuadrat, kemudian min 2N bagi 2 dapatnya min N, kemudian 1200 bagi 2 kita dapat 600 ya. Kita jadikan persamaan kuadrat berarti N kuadrat min N min 600 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari akarnya. Sini N. Nah, 600 berapa kali berapa? 600 yang apabila dijumlah hasilnya min 1 ya. Berarti min 25 kali 24 ya. Karena 25 kali 24 hasilnya min 600, min 25 tambah 24 hasilnya min 1. Sehingga kita peroleh N min 25 sama dengan 0 atau N plus 24 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 25 atau N sama dengan min 24. Nah, karena N ini menyatakan jumlah ya, karena menyatakan jumlah berarti tidak mungkin
min ya, tidak mungkin min. Jadi yang min 24 ini tidak memenuhi, yang memenuhi adalah N sama dengan 25 ya. Jadi diperoleh N-nya sama dengan 25. Berarti ada 25 pasang suami istri ya. Nah, karena 25 ini pasang, berarti jumlah keseluruhan ya, jumlah seluruh tamu itu berarti 2 kali 25 ya. Berarti 50 orang. Nah, perhatikan ketika pulang di sini ada 7 orang istri pulang lebih awal ya. Jadi yang tersisa, jumlah tamu yang tersisa itu sebanyak 50 dikurang 7 orang berarti 43 orang. Ya, sedangkan jumlah pasangan awalnya tadi 25 pasang, karena ada 7 orang istri pulang lebih awal berarti ada 7 pasangan berkurang ya. Jadi di sini 25 kurang 7 berarti 18 pasang. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah jabat tangan yang terjadi ya. Berarti jumlah jabat tangan ketika pulang. Ya, jadi jumlah jabat tangan ketika pulang berarti dari 43 orang akan bersalaman ya. Berarti 43 C2 ya, jabat tangan kan melibatkan 2 orang. Ini jumlah jabat tangan keseluruhan. Tapi ingat tadi suami istri tadi dilarang berjabat tangan ya. Jadi di sini dikurangin sama yang jumlah pasangannya. Ya, jadi dikurang 18. Nah, tinggal kita hitung 43 C2 berarti 43 faktorial dibagi 2 faktorial, 43 dikurang 2 faktorial ya. Kemudian nanti hasilnya kurang 18. 43 faktorial 2 faktorial, 43 dikurang 2 itu 41 dikurang 18. 43 faktorial kita uraikan 43, 42, 41. 2 faktorial 2 kali 1 41 faktorial kurang 18. Ini 41 sama habis 42, kalau kita bagi 2 hasilnya 21. 43 dikali 21 ya, 43 dikali 21 dikurang 18. 43 dikali 21 itu 903 dikurang 18 hasilnya adalah 885 ya. Jadi ada 885 jabat tangan yang terjadi ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait suku banyak ya. Suku banyak fx sama dengan b dikurang a x kuadrat dikurang 2024 b dikurang a kali x plus 5AB kali X dikurang 10.120 AB. Itu habis dibagi oleh X dikurang 220 ya. Dan bersisa 5 jika dibagi X dikurang 2022. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai dari A min B kuadrat ya. Nah, masih ingat dengan suku banyak ya. Kalau dia habis dibagi berarti sisanya 0 ya. Nah, kalau bersisa 5 berarti nanti sisanya 5 ya. Kita masukkan satu persatu ya. Di sini fx-nya b dikurang a kali x kuadrat min 2024 b dikurang a kali x plus 5ab kali x min 10.120 AB ya. Nah, ketika dia habis dibagi, ini yang pertama habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0 ya. Berarti F ini pembaginya
X min 2020 berarti F 2020 ya. Itu nanti sama dengan 0 ya, karena dia habis dibagi ya. Tinggal kita masukkan, kita ganti X-nya dengan 2020 ya, berarti F 2020 itu sama dengan B dikurang A. X-nya kita ganti dengan 2020, berarti 2020 kuadrat dikurang 2024 B dikurang A kali 2020 tambah 5 AB dikali 2020 dikurang 10.120 AB ya. Kita peroleh hasilnya, ini kita kuadratkan ya, B dikurang A itu sama dengan 2020 kalau dikuadratkan itu 4.080.400. Kemudian 2024 kali 2020 itu 4.088.480. Kemudian 5 kali 2020 10.100 dikurang 10.120 AB. Ini hasilnya nanti sama dengan 0 ya, karena dia habis dibagi tadi. Nah, tinggal kita hitung nih yang sejenis, ini sejenis ya, B dikurang A, B dikurang A ini sejenis, jadi 4.080 kita kurang min 4.080.400 kita kurang 4.088.480, ini hasilnya adalah min 8.080 ya. Kemudian ini yang sejenis, yang AB sama AB 10.100 dikurang 10.120, ini adalah min 20 AB sama dengan 0 ya. Biar memudahkan ini bisa kita tukar posisinya ya, sehingga kita peroleh 8.080 B min A ditambah 20 AB sama dengan 0 ya. Kita tukar berurutan tempat ya. Nah, kemudian di sini bersisa 5 jika dibagi X min 2022. Berarti di sini F 2022 itu sama dengan 5 ya, karena dia bersisa 5. Nah, sama caranya seperti di atas tadi, kita ganti X-nya dengan 2020 ya, berarti B dikurang A dikali 2022 kuadrat dikurang 2024 B min A dikali 2022 ditambah 5 AB dikali 2022 dikurang 10.120 AB. Nanti hasilnya sama dengan 5 ya. Nah, ini 2022 kalau dipangkatkan 2 ini hasilnya 4.088.484. 2024 kali 2022 4.092.528. Kemudian 5 dikali 2022 ini adalah 10.110 dikulang 10.120 AB, hasilnya sama dengan 5. Sama kayak tadi yang sejenis kita kurang ya, ini B min A ini sama B min A, jadi 4.088.484 kita kurang 4.092.528, kita peroleh hasilnya min 4.044 ya. Kemudian ini 10.110 dikurang 10.120 ya, itu kita peroleh 10 AB ya, hasilnya sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita peroleh dua persamaan ya, ada persamaan 1 sama persamaan 2 ya. Nah, nanti kita akan gabung persamaan 1 dan persamaan 2
ya. Jadi persamaan, karena kita di sini akan mencari nilai AB-nya ya. Jadi kita gabung persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama 8080B min A ditambah 20 AB sama dengan 0, kemudian min 4044 min 10 AB sama dengan 5 ya. Nah, di sini kita akan melakukan eliminasi terhadap AB ya. Berarti untuk mengeliminasi AB kita samakan koefisiennya. Ya, boleh yang atas kita kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga kita peroleh, karena atas kali 1 tetap ya 8080 B min A tambah 20 AB sama dengan 0. Yang bawah kali 2 berarti min 8088 ya, kemudian min 10 kali 2 berarti min 20 AB. 5 kali 2 berarti 10 ya. Nah, karena di sini tandanya berbeda berarti ditambah. 8080 ditambah min 8088, sisanya 8 ya. 8 B min A. Di sini habis. Kemudian 0 ditambah 10 hasilnya 10 ya. Sehingga kita peroleh 8 B min A sama dengan 10. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya adalah A min B ya, A min B. Nah, sedangkan di sini B min A. Nah, jadi untuk memudahkan kita rubah B min A-nya ke bentuk A min B. Nah, gimana cara mengubahnya ya? Perhatikan kalau B min A ini kita jadikan bentuk A min B. Perhatikan di sini B-nya positif, sedangkan di sini negatif. A-nya negatif, di sini positif. Berarti biar sama nilainya di sini kita kali min 1 ya, karena nanti min kali A, min kali min B hasilnya plus B. Jadi ini nilainya sama ya. Jadi nilainya sama. Jadi di sini sama aja dengan 8 dikali min A min B itu sama dengan 10. Ya. Berarti di sini sama aja dengan 8 dikali min berarti min 8 ya, min 8 A min B sama dengan 10. Berarti AB-nya, A min B-nya itu sama dengan 10 dibagi min 8. 10 bagi min 8 kalau disederhanakan berarti min 5/4. Nah, pertanyaannya adalah A min B kuadrat. Berarti tinggal kita kuadratkan min 5/4-nya. Yang kita kuadratkan hasilnya adalah 25/16. Jadi jawabannya adalah 25/16. Nah, sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Perhatikan soalnya, jika 3A plus 4B itu 3A plus 4B dibagi 2A min 2B itu sama dengan 5 ya. Kemudian yang ditanya adalah nilai A kuadrat tambah 2B kuadrat dibagi AB ya. Nah, perhatikan bentuk 3A plus 4B dibagi 2A min 2B sama dengan 5 ya. Ini kalau kita kali yang bawah sama yang samping ya, ini karena kan bentuk pembagian, kebalikannya adalah perkalian. Berarti 3A plus 4B sama dengan 5 dikali 2A min 2B ya. Ini kalau dikali 5 berarti 10A min 10B ya. Sehingga kita peroleh di sini kalau kita pindah ruasnya 3A, 10A pindah jadi min 10A, min 10B, 4B pindah jadi min 4B ya. Jadi pindah ruas tandanya berubah. 3A kurang 10A min 7A, min 10B dikurang 4B min 14B ya. Jadi kita bisa peroleh untuk A-nya min 14B dibagi min 7. Jadi A-nya adalah 2B. Nah, selanjutnya A sama dengan 2B kita substitusikan ke soal ya.
Substitusi A sama dengan 2B ke A kuadrat tambah 2B kuadrat dibagi AB. Tinggal kita ganti A-nya tadi 2B, berarti 2B kuadrat tambah 2B kuadrat 2B kali B ya. 2B kuadrat berarti 4B kuadrat tambah 2B kuadrat dibagi ini 2B kali B berarti 2B kuadrat ya. 4B kuadrat tambah 2B kuadrat berarti 6B kuadrat dibagi 2B kuadrat, ini habis 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Jadi nilainya sama dengan 3.